subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Ya, selain mutasi virus corona baru, pemirsa, long COVID menjadi salah satu fenomena yang kerap dijumpai pada penyintas COVID-19. Gejala dialami pasien corona beberapa bulan pada masa pemulihan atau pasca dinyatakan sembuh dari COVID-19. Meski dinyatakan sembuh, sebagian penyintas COVID-19 masih merasakan gejala sakit berkepanjangan. Fenomena ini dalam istilah medis disebut long COVID. Gejalanya bervariasi seperti kelelahan kronik, sesak napas, jantung berdebar-debar, nyeri sendi dan otot hingga gangguan psikologis atau depresi. Mereka yang mengalami hal ini berpotensi mengalami kerusakan permanen pada paru-paru, jantung, ginjal hingga otak atau terus mengalami gejala melemahnya kondisi tubuh meskipun tidak ada kerusakan yang terdeteksi pada organ-organ tersebut. Meski vaksinasi sudah gencar dilakukan, hingga saat ini kasus COVID-19 masih tinggi. Bahkan orang yang sudah divaksin masih bisa terinfeksi virus corona. Dan apa saja gejala long COVID-19 yang dirasakan para penyintas? Sudah bergabung bersama kami ada Mbak Sita Tia Sutami, penyintas COVID-19 yang juga dulu merupakan pasien 01, dan juga ada Dr. Yahya, spesialis paru dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat siang Mbak Sita dan juga Dr. Yahya. Selamat siang. Baik. Selamat siang Mbak. Oke. Saya mau ke Mbak Sita terlebih dahulu. Mbak Sita, ini kapan Mbak Sita sadar begitu ketika memang mengalami long COVID? Di bulan Januari 2021 ini Mbak, jadi memang sudah keluar rumah sakit di pertengahan Maret 2020. Memang kan butuh recovery lumayan lama ya, beberapa minggu. Nah setelah itu nggak ada tanda-tanda apapun, aku merasa sehat sekali. Namun di bulan Januari memang mulai drop. Kemarin aku sempat drop selama 5 minggu kira-kira, lemes banget gitu rasanya Mbak, dan ngos-ngosan lagi. Artinya memang setelah setahun ya, setelah kurang lebih setahun terkonfirmasi positif kemudian sembuh, dan pada awal tahun 2021 ini mengalami gejala long COVID. Ini gejalanya seperti apa Mbak? Jadi memang aku selama 5 minggu itu lemas dan keringat dingin, dan kemudian ngos-ngosan, jalan jauh nggak kuat, naik turun tangga nggak kuat, dan stamina aku juga turun gitu. Jadi kan aku profesinya nari, yang ngajar nari gitu, biasanya bisa lama, ini hanya 20-30 menit sudah capek sekali, udah ngos-ngosan gitu. Tapi nggak sesak nafas ya Mbak ya, tapi ya itu ngos-ngosan, jadi short breath gitu. Tapi selain kelelahan, apalagi yang dialami oleh Mbak Sita saat ini? Kemudian apakah mengkonsumsi obat-obat tertentu? Enggak, aku nggak mengkonsumsi obat. Jadi memang saat aku drop kemarin, akhirnya aku baru cek. Jadi memang USG seluruh organ. Kemudian ditemukan bahwa ada penebalan dinding pembuluh darah yang mengakibatkan pengentalan darah. Dan memang sebelumnya, sebelum aku COVID, terakhir cek itu semua nggak ada masalah gitu. Jadi dokter itu juga yang membuat ngos-ngosan ya. Jadi saat itu emang aku lemas sekali, ngos-ngosan, stamina turun, dan kalau rambut rontok itu dari awal COVID sampai sekarang, itu aja sih. Tapi kalau obat, aku nggak konsumsi obat, tapi aku lebih ke berusaha untuk hidup sehat, pola hidup sehat sih, dan minum vitamin. Oke, baik. Kita tanyakan ke Dr. Yahya. Dr. Yahya, apakah gejala atau kondisi yang dialami oleh Mbak Sita, penyintas COVID ini, pasien 01, apakah ini hal yang pasti terjadi pada penyintas COVID? Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gejala long COVID ini tidak harus pada semua pasien ya. Tidak harus semua. Ada yang pada pasien-pasien tertentu gejala ini hilang dari awal, gitu ya. Sangat individual reaksinya. Memang secara teori 2-6 minggu mestinya gejala yang dialami oleh pasien COVID ini hilang, begitu ya. Tetapi ada
orang-orang tertentu yang masih melekat. Apa saja itu? Yaitu yang pertama faktor resikonya adanya orang yang hipertensi, obesitas, serta mungkin mohon maaf mungkin kesehatan mentalnya yang agak terganggu. Nah, itu yang kan tapi yang mungkin terjadi. Baik, dokter, apakah long COVID ini juga bisa dialami oleh penyintas COVID yang memang tidak punya penyakit penyerta? Ya, bisa juga. Jadi semua itu tergantung satu strain virusnya, yang kedua daya tahan fisik masing-masing, kemudian ya yang ketiga tadi komorbid itu, ya. Baik, kemudian jadi strain virus juga ikut mempengaruhi. Dokter, long COVID ini dengan gejala yang beraneka ragam itu, begitu sesak nafas juga diketahui itu merupakan gejala long COVID juga. Apakah ini merupakan gejala yang memang dianggap serius bagi penyintas COVID-19? Yang berat itu ternyata hanya sekitar 10% aja pada kasus-kasus tertentu, itu prosentasenya hanya sekitar 10% penyintas COVID ini mempunyai gejala prolong COVID yang berat. Baik, Dokter Yahya, tapi misalnya kita kondisikan long COVID ini adalah kondisi kedua pasien mengalami gejala COVID. Apakah itu akan kembali berakhir atau nantinya akan continue dialami oleh pasien tersebut? Oh tidak, akan berakhir sejalan dengan waktu, apalagi kalau pasiennya melihat hal itu bukan menjadi suatu masalah, tetap seperti Mbak tadi, menari tetap, pelatih tari tetap, tetapi dia tidak merasa sesak, hanya nafasnya jadi berat. Mungkin hanya durasi melatihnya yang dikurangi, kemudian seperti olahraga juga begitu, tidak boleh memaksakan diri, tetap menyesuaikan dengan kondisi terakhir. Kalau memang jalan kaki dengan langkah yang cepat 30 menit saja itu sudah membuat dia berat, maka diturunkanlah kecepatannya, tapi durasinya tetap 30 menit. Baik, bisa tetap beraktivitas, tapi dokter, apakah gejala long COVID ini bisa menular tidak? Oh, sudah tidak tentunya ya. Jadi memang pada pasien-pasien begini yang tinggal adalah yang disebut dengan gejala sisa. Tetapi pasiennya sudah tidak menular. Ingat, sudah diketahui bahkan sampai sekarang kita sudah ngomong PCR swab walaupun masih positif, kita tahu bahwasannya pada 5 hari itu sudah tidak menularkan, karena pada waktu PCR swab walaupun prolong COVID ini disinyalir PCR swabnya masih positif lebih dari 3 bulan, seperti kejadian di Korea yang sudah dirilis dalam bentuk jurnalnya, itu disebutkan ternyata dia sudah tidak menularkan ke orang lain. Nah, kita tanyakan ke Mbak Sita, setelah gejala-gejala untuk kedua kalinya ini kembali terjadi, apakah Mbak Sita sempat melakukan tes PCR lagi waktu itu? Memang saat itu aku sudah PCR lagi dan negatif sih, Mas. Sudah negatif. Kalau vaksin sudah divaksin, Mbak? Belum, karena kan kami sebagai penyintas kan tidak masuk prioritas ya, dan ternyata emang kemarin sebelum kalau nggak salah seminggu lalu saya cek antibodinya masih tinggi sekali. Kalau kata dokter yang Mbak Sita temui, apa yang harus dilakukan selama masa penyembuhan ini misalnya? Sebenarnya memang saya disarankan untuk cek lebih lanjut ya, Mas, tapi saya belum gitu, karena memang saya percaya tadi seperti yang dokter bilang bahwa di saat kita tidak merasa itu masalah ya, positive thinking dan hidup sehat gitu, aku pikir itu bisa diatasi gitu, karena aku nggak mau terlalu obat terus gitu. Bergaya hidup sehat pastinya. Mbak Sita sehat-sehat terus bersama keluarga. Salam untuk keluarga dan Dokter Yahya, terima kasih untuk informasinya bersama kami. Selamat siang.